Barang-barang dari Cina masuk ke Asia. China resmi naikkan tarif impor AS jadi 125%, luar biasa. Dan ini mulai berlaku tanggal 12 April 2025. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Kembali lagi kita ngomongin resesi nih, seperti yang dibahas oleh Bapak Dotoni atau Evangelist Dotoni berulang-ulang ya. Resesi, katanya puncak resesi itu kapan? 2026. Dan bersiap-siaplah di bulan Juni dan Juli katanya. Ini baru permulaan, nanti berat itu nanti di bulan 6, bulan 7. Tahun apa? 2025 sekarang. Jadi investasinya apa aja? Investasinya katanya perak dan emas. Dan perak bakal melambung tinggi katanya harganya. Tapi jangka panjang nih, bukan jangka pendek. Yang terbaik 5-10 tahun ke depan adalah perak batangan murni. Dan emas ini sekarang udah berapa ya? Kemarin 16, naik 17, bahkan sekarang udah 18 kalau nggak salah ya. Dan ini tadi saya scroll TikTok nih. Jadi ngomong-ngomong ya soal TikTok ya, jangan lupa follow TikTok dari Terang Kemuliaan ya. Jadi scroll TikTok, lagi rame atau viral itu tentang perang dagang ya antara Cina dan Amerika. Itu karena tarif kebijakan Trump kemarin ya. Masalah tarif pajak untuk barang yang diimpor masuk ke Amerika. Dan Indonesia kena dong 32% ya. Indonesia kena 32%. Sedangkan yang paling parah itu Cina. Cina itu kena berapa? 145% ya. Dari 84 ke 145. Kayaknya tinggi banget gitu. Nah, akibatnya kini Cina yang balas nih. Cina yang balas. Dia kenakan tarif 125%. 125% untuk Amerika. Untuk produk-produk Amerika yang masuk ke Cina. Wih, gimana nih? Agak geleng-geleng gak nih? Akibatnya apa sih? Akibatnya kalau misalkan sampai ada kenaikan harga seperti ini, bukan kenaikan harga sih ini. Ya akibatnya nanti kenaikan harga dari kenaikan tarif ya. Simak videonya. Makin ganas, China resmi naikkan tarif impor AS jadi 125%. Tak ada lagi ruang untuk negosiasi. China membalas aksi AS dengan menaikkan tarif impor untuk seluruh produk AS dari 84% menjadi 125%. Berlaku mulai 12 April 2025. Langkah ini menyusul kebijakan Presiden Trump yang lebih dulu menaikkan tarif impor China jadi 145%. Ketegangan meningkat tajam. China menyebut langkah AS melanggar aturan perdagangan internasional, tidak rasional, dan bentuk intimidasi sepihak. Kementerian Keuangan China menegaskan tidak akan menanggapi lagi jika AS terus menekan lewat tarif. Pasar China sudah menutup diri dari produk AS. China juga resmi ajukan gugatan tambahan ke WTO, menilai tindakan AS sebagai pelanggaran berat terhadap sistem perdagangan global. Perang dagang makin brutal. Apakah ini awal dari perang ekonomi dunia? Jadi kalau Pak Dautoni bilang sih katanya imbal hasil atau akibat dari kenaikan tarif pajak ini, otomatis kan barang-barang yang disuplai ke Amerika itu berkurang karena permintaannya berkurang tentunya, karena mahal tentunya ya. Dan barang-barang ini karena mahal akibatnya untuk Indonesia nih. Kita bicara Indonesia dulu sekarang ya. Untuk Indonesia, akibatnya perusahaan-perusahaan ekspor yang besar-besar itu tentunya dia kehilangan pendapatan dong, karena istilahnya demand yang sangat kecil sekali, suplainya udah menumpuk nih. Dan akibatnya akan mengimbas kepada karyawannya. PHK, nah ini salah satu dari dampak resesi. Kemarin sih di Bandung ada salah satu, di kota Bandung ya, ada salah satu dealer mobil yang udah tutup. Entah kenapa ya, yang di pasar kalau nggak salah Honda ya. Nah, kemudian akibat dari PHK tersebut tentunya masyarakat Indonesia akan kehilangan pekerjaannya. Ini buat saya ngomongin yang kerja di perusahaan ekspor ya. Nah untuk yang lain gimana? Untuk yang nggak kerja di perusahaan ekspor tentunya karena akibat dari kebijakan Trump ini, dia kan berusaha untuk bikin dolar kuat nih, Otomatis di dalam negeri dia kuat, emang dolarnya makin kuat nih, Tetapi imbas ke rupiah itu jeblok nih. Rupiah sudah menyentuh 17.000 nih. Jadi kalau misalkan rupiahnya udah naik seperti ini, otomatis kan harga-harga barang naik dong. Harga-harga barang naik, maka kebutuhan-kebutuhan pokok semua ngikutin tuh. Dari beras, dari minyak, dari gas, sampai ke bensin juga ya naik. Semua barang naik satu persatu pelan-pelan. Sedangkan lapangan kerja kita berkurang dan kesempatan untuk keluar atau ke Amerika itu untuk produk-produk barang itu kecil karena pajak yang tinggi. Nah, di sini kita menghimbau untuk melakukan
apa ya, kalau presiden bilang tuh pakai produk lokal ya, produk lokal sendiri, cintai produk lokal sendiri. Tapi walaupun kita mencari produk lokal sendiri, kebanyakan sih harga-harga yang kita produksi di negara kita sendiri itu kalah sama yang di Cina ya, karena di sini biaya produksinya cukup tinggi juga dan harganya juga kadang nggak ini ya, nggak sesuai dengan UMR yang kita dapat. Dan salah satu yang dibilang oleh Pak Dotoni apa katanya, bahwa nanti produk-produk Cina akan masuk ke Indonesia, dan ini pun menjadi bumerang buat kita sendiri ya, buat para perusahaan-perusahaan lokal, karena produk-produk Cina itu yang datang masuk Indonesia itu harga-harganya jauh lebih murah daripada harga-harga yang dijual di Indonesia sendiri. Dan satu lagi berita dari Amerika nih, satu lagi ya, kemarin kan lagi viral juga kan, gara-gara naik-naikin harga gitu ya. Jadi si Amerika ini bilang anti Cina katanya, anti Tiongkok gitu. Jangan pakai barang-barang Cina katanya, karena Cina itu katanya negara terbelakang. Negara Cina itu nggak akan maju. Akan tetapi ini ada yang viral nih. Salah satu YouTuber dari Amerika yaitu iShowSpeed. Kalian ada tahu nggak iShowSpeed? Nah itu kemarin baru aja ke Cina. Dan gilanya lagi, emang si iShowSpeed ini dia punya pengaruh yang besar ya. Mungkin Amerika ini menganggap remeh si iShowSpeed ini. Padahal si iShowSpeed ini kan suka melakukan live YouTube-nya tuh live streaming ya. Dan nontonnya tuh berjuta-juta. Dan anehnya lagi, ini pengaruhnya besar sekali ke masyarakat luas. Dan apa yang dihidangkan oleh Cina untuk iShowSpeed itu dihidangkan segala sesuatunya tentang Cina. Dari kebudayaan sampai teknologinya. Jadi kalau dibilang katanya hidup di Cina itu sebagai hidup di tahun 2050, dan Amerika katanya nggak ada apa-apanya. Ini videonya. Gila-gila, Amerika Serikat sudah capek-capek menggelontorkan uang sampai miliaran dolar untuk membuat propaganda anti-China. Malah influencer asal negaranya sendiri yaitu iShowSpeed yang membantah tuduhan Amerika dan memperlihatkan bahwa China lebih maju, lebih terdepan, dan berbeda dari yang diberitakan. Yap, baru-baru ini iShowSpeed datang ke negara China untuk melakukan kunjungan. Banyak yang tidak sadar bahwa Speed ternyata memiliki power sebesar itu, yang bahkan tidak disangka-sangka oleh Amerika Serikat. DPR Amerika Serikat sendiri baru-baru ini dikatakan meloloskan 1,6 miliar dolar untuk menyebarkan propaganda anti-Tiongkok ke luar negeri. Nah, sayangnya influencer yang berasal dari negara mereka sendiri justru datang ke China dan memperlihatkan bagaimana kemajuan dari China. China bahkan mempersiapkan tempat khusus agar Speed bisa mengeksplorasi negara mereka, menunjukkan kepada dunia bahwa selama ini mereka salah. China sudah sangat maju, teknologi mereka sudah di luar nalar. Mereka punya kacamata yang bisa menerjemahkan otomatis, kereta cepat, dan mobil Xiaomi yang lebih kencang dari Lamborghini. Bahkan Speed melihat budaya-budaya di China serta mempelajarinya. Kini China sudah berbeda. Hidup di China seperti hidup di tahun 2050-an. Lewat perjalanan iShowSpeed ini, masyarakat dunia bisa tahu China yang sebenarnya, tanpa filter, tanpa editan. Bahkan hebatnya, Speed juga sempat mengendarai mobil terbang secara langsung. Jadi sahabat terang kemuliaan, apa yang harus kita lakukan khususnya sebagai anak Tuhan? Apakah kita santai-santai aja? Apakah kita panik? Seperti yang Pak Dotoni bilang, katanya kita harus bergerak. Jadi bertahan itu harus bergerak, jangan bertahan hanya diam saja. Kalau diam saja kita ketinggalan dan akhirnya diinjak-injak. Jadi kita harus bergerak. Apa yang bisa kita lakukan seperti yang Pak Dotoni bilang? Fokus pada apa yang kita lakukan tentunya. Dan satu lagi, saya ambil dari 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Karena kita tidak tahu masa depan kita seperti apa. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Makanya tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5:17. Karena dengan berdoa tentunya kita menjaga komunikasi dengan Allah Bapa di surga. Dan kita memiliki pimpinan penyertaan yang luar biasa dari Tuhan kita. Nah sahabat yang mulia, sampai di sini video kita kali ini. Jadi di sini saya cuma ingin bahas saja tentang yang viral ini ya. Yang viral. Benar-benar terjadi ini perang dagang, dan akibat dari perang dagang ini akan mengakibatkan ke semua negara tentunya global ya, ketidakpastian dalam ekonomi khususnya Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian? Apa dampak terbesar bagi Indonesia? Banyak positifnya atau negatifnya? Kalian bisa komen di kolom komentar. Sahabat kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini, dan kita ketemu lagi tentunya di next video. Saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Jangan lupa follow TikTok dari Terang Kemuliaan, juga subscribe channel Terang Kemuliaan, bagikan video-videonya agar kiranya channel Terang Kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Kita bertemu lagi next time. Tuhan Yesus memberkati.